Amma ba'd. Kita semua dapat mengikuti manasik melalui putaran yang ke-9 hari ini. Assalam kepada dunia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hormati Bapak HU Kantor Wilayah Kementerian Agama yang saya hormati Arif Sarjanto SH ini yang akan memberikan materi layanan haji di Madinah. Beliau adalah Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak PLT Kasih Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Kami ulangi bahwa pada siang hari ini tema yang akan kita ambil adalah layanan haji di Madinah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Arif Sarjanto. Karena waktu sudah melewati, kepada beliau dipersilahkan. Monggo Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu PLT Kasih di Kantor Penyelenggaraan Haji dan Umroh Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Bapak Kasih yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta, serta yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu jamaah haji tahun 2022 yang insya Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahat, bertemu secara maya online dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya yang tentu akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang baik ini kita buka acara manasik haji sepanjang tahun yang pada kesempatan hari ini manasik yang ke-9 ya insya Allah, sama-sama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamaah
haji Rasulullah yang dirahmati Allah. Pada siang hari ini, sebelum kita masuk pada materi tentang layanan haji di Madinah, alangkah baiknya apabila sedikit kita sampaikan beberapa informasi ya, terkait dengan penyelenggaraan haji di tahun 2022. Baik, akan saya share beberapa video. Mohon izin Pak Natif untuk share video berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi salah satu informasi yang ditunggu-tunggu oleh jamaah terkait dengan pertanyaan dari banyak jamaah. Tidak terdengar suaranya Pak tadi. Oh gitu. Inti videonya apa ya Pak? Nggak kedengaran Pak. Oh ya. Kita ulang ya. Saya ulang aja Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu Allah yang budiman dimanapun Anda berada, banyak netizen dan anggota masyarakat yang bertanya kepada kami, apakah tahun 2022 ini akan ada penyelenggaraan ibadah haji. Ingin kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia masih menunggu informasi resmi dari Kerajaan Saudi Arabia. Doakan saja, mudah-mudahan semua berjalan lancar, pandemi juga semakin membaik, dan kita bisa memberangkatkan jemaah. Tetap optimis, jaga semangat, dan tentu saja pupuk kesabaran kita. Karena melaksanakan ibadah haji adalah sebuah perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus akhirnya diambil alih. Kambil. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu, mungkin ada sedikit kita ulangi ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu Allah yang budiman dimanapun Anda berada,
banyak netizen dan anggota masyarakat yang bertanya kepada kami, apakah tahun 2022 ini akan ada penyelenggaraan ibadah haji. Kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia mudah-mudahan semua kedengaran, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu Allah yang budiman dimanapun Anda berada. Banyak netizen dan anggota masyarakat yang bertanya kepada kami, apakah tahun 2022 ini akan ada penyelenggaraan ibadah haji. Ingin kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia masih menunggu informasi resmi dari Kerajaan Saudi Arabia. Doakan saja, mudah-mudahan semua berjalan lancar, pandemi juga semakin membaik, dan kita bisa memberangkatkan jemaah. Tetap optimis, jaga semangat, dan tentu saja pupuk kesabaran kita. Karena melaksanakan ibadah haji adalah sebuah perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya? Udah keluar deh. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah cukup jelas nih. Sudah. Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali ke informasi tadi mengenai jadi enggak sih penyelenggaraan haji di tahun 2022 ini. Kembalinya. Mohon maaf, kita lanjutkan terkait informasi tadi. Ada beberapa memang pertanyaan dari masyarakat. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilman Latif sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Pusat. Akan saya tambah beberapa informasi mengapa salah satu penyelenggaraan haji di Arab Saudi itu masih menunggu, gitu. Masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Dan tentu kita harus tahu apa sih permasalahannya sebenarnya. Kalau kita flashback ke belakang di tahun 2020, ketika penyelenggara haji di tahun 2020 menunda atau pembatalan, sebenarnya di pemerintah Arab Saudi sana itu melaksanakan haji di tahun 2020. Namun memang di beberapa negara termasuk Indonesia itu tidak diikut sertakan dalam penyelenggaraan haji atau kegiatan haji di tahun 2020. Ini karena memang pandemi pada awal-awal itu sangat berbahaya katakanlah, sehingga dari luar negeri stop. Nah, pada saat tahun 2020 itu untuk keputusan hajinya itu di awal bulan Syawal 2020 itu. Ya, kemudian rencana untuk pelaksanaan hajinya itu oleh pemerintah Arab Saudi hanya kuotanya berjumlah sekitar 30.000 orang. Namun
sampai pada akhirnya itu berkurang karena pandemi 10.000 dan akhirnya terlaksana hanya 1.000 jamaah yang melaksanakan haji di tahun 2020. Jadi keputusannya pada saat itu di awal bulan Syawal. Kemudian biaya keseluruhannya itu ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. Dan di tahun 2021 itu terjadi penundaan lagi untuk negara-negara yang akan mengirimkan jamaahnya untuk berhaji. Nah, keputusan untuk penyelenggaraan haji di pemerintah Arab Saudi itu setelah Syawal atau ba'da Syawal itu baru diputuskan kuotanya. Kuotanya berjumlah 60.000 jamaah pada waktu itu. Namun realisasinya hanya 56.000 jamaah yang mengikuti kegiatan pelaksanaan haji di tahun 2021. Dan semuanya adalah warga yang luar yang kebetulan menetap di sana, mukimin katakanlah kalau orang Indonesia, dan WNI yang mukimin di sana itu yang mengikuti hanya sekitar 300 jamaah dari 56.000 yang melaksanakan kegiatan. Dan biayanya sangat luar biasa besar karena ditanggung oleh jamaah. Bayangkan yang jamaah katakanlah yang reguler saja, katakanlah yang ekonomis itu biayanya 13.000 rial. Kalau normalnya kita itu hanya normalnya kita untuk biaya hajinya itu hanya 1.520 rial. Jadi pada saat itu di tahun 2021 jamaah itu membayar untuk kegiatan hajinya. Yang VIP atau yang eksklusif atau yang bisnis katakanlah itu 16.000 rial. Coba kita kurskan pada waktu itu di 2021 itu realnya itu 3.907. Karena 44.000 ya, kalikan 13.000 sudah berapa. Jadi pada masa pandemi di 2021 ternyata haji sangat mahal dan itu hanya dilaksanakan oleh 56.000 jamaah saja. Nah, kita mengacu ke haji di 2022. Ini masih masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan, kemudian Syawal. Saatnya musim haji. 2 bulan lagi. Kira-kira haji dengan biaya berapa gitu. Kalau itu diselenggarakan. Ya. Maka banyak yang menanyakan usulan biaya haji di 2022 kok mahal banget gitu ya. Sekitar berapa? 89 juta ya. Jadi kalau kemarin 45 juta 45 juta biaya untuk dan nilai manfaatnya itu sekitar 44 juta 89 ya. Nilai manfaatnya cukup besar. Nah, ini kenaikan yang cukup luar biasa ini sebagian besar katakanlah sekitar 10 juta untuk biaya regulernya dari 35 menjadi 45 10 juta nanti. Sebagian besarnya atau sekitar 7,6 juta itu untuk biaya prokes ya.
prokes, jadi untuk prosedur kesehatannya ini cukup besar, 7,6 atau 8 jutaan lah katakanlah usulan kita ke DPR. Untuk prokesnya saja. Belum nanti biaya, ya sebenarnya kecil ya, tapi ya itu juga mengeluarkan biaya, termasuk mata uang ya, perubahan mata uang yang cukup signifikan dari dolar kenaikannya ketika di 2019 itu 13.750 per dolar untuk ₹1. Nah sekarang itu sudah sampai 14.300 ya, sampai 14.500. Itu kenapa kurs mata uang kita, sehingga menyebabkan biaya untuk penyelenggaraan haji usulan kita naik. Oke, yang kedua tentu dengan pajak. Pajak yang di 2019 hanya 5%, untuk saat ini naik menjadi 15% di Arab Saudi sana. Ini 80%-nya itu BPIH kita itu dibelanjakan di sana. Ini menyebabkan kenaikan. Kemudian untuk salah satunya biaya visa ya. Visa di 2018 ada visa progresif. Kemudian di 2019 visa itu $300. Untuk saat ini untuk biaya visa yaitu ada 400 untuk visa saat ini $403 di tahun 2022. Ini ya. Nah ini salah satu komponen biaya yang menyebabkan usulan dari Kementerian Agama naik. Ini yang banyak ditanyakan oleh masyarakat mengenai kenaikan biaya BPIH. Nah, selanjutnya mungkin informasi yang lain, ini kita lihat bahwa salah satu perubahan kebijakan di Arab Saudi sana juga, karena kita tahu bahwa sudah 2 tahun juga penyelenggaraan haji ditiadakan, sehingga banyak maintenance yang dipunyai oleh para muassasah itu yang perlu diperbaiki ya, seperti contohnya saja untuk alat transportasi gitu ya, ada pergantian aki misalnya dari ribuan bis yang digunakan untuk bis sholawat atau untuk bis-bis yang lain yang sudah nganggur 2 tahun gitu ya. Kemudian ada ban atau roda, rem dan sebagainya. Ada kalau catering ya peralatan-peralatan masaknya. Dulu diselenggarakan oleh muassasah, tapi kebijakan sekarang dari pemerintah Arab Saudi itu muassasah diganti menjadi sirkah, gitu, semacam organisasi kelembagaan, bukan lagi perorangan. Memang sejak dulu itu untuk penyelenggaraan haji di pemerintahan Arab Saudi itu diserahkan kepada syekh gitu ya, atau perorangan yang mengelola kegiatan penyelenggaraan haji di sana.
Namun untuk tahun ini di 2022, insya Allah perubahan dari muassasah akan menjadi syirkah yang tentunya akan lebih terkoordinir itu dalam hal penyelenggaraan hajinya di tahun 2022 ini. Ini informasi yang mungkin perlu dan sangat dibutuhkan oleh jamaah haji untuk tahun 2022. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk melepas masker agak sulit. Kembali kepada topik masalah yang pemateri pada siang hari ini. Ini terkait dengan layanan jamaah haji di Madinah. Jadi kita share yang pertama, kita melihat wilayah di Masjid Nabawi, kemudian ada kalimat ahlan wa sahlan kuturi. Selamat datang para jamaah haji di kota Madinah yang merupakan tamu Allah. Kemudian ada doa yang tentunya akan membuat kita semakin tunduk pada besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak kalah pentingnya sebenarnya apa tujuan kita yang pokok, kenapa kita mesti ke kota Madinah? Padahal haji kan berada di Mekah. Gitu. Banyak masyarakat berpikir bahwa di samping mengurangi jumlah jamaah yang menumpuk di Mekah katakan atau Bandara Jeddah misalnya dalam hal lapangan udara, kenapa kok memecahnya harus di kota Madinah bukan di Riyadh misalnya atau di Dubai misalnya. Ini yang banyak pertanyaannya dari warga masyarakat. Tapi yang jelas bahwa Madinah itu adalah kotanya Rasulullah SWT. Banyak iktibar, banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah di kota ini, di kota Madinah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam doanya kita baca di sini, di share. Jadi kita bacakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairah. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan tempat ini, kebaikan penghuninya, dan seluruh isinya. Serta kami berlindung kepadamu dari kejelekan tempat ini, kejelekan penduduknya, dan kejelekan isinya. Ini setiap kali kita menginjakkan di suatu tempat, apalagi di kota Madinah yang penuh dengan contoh-contoh tentang keagamaan kita yang diberikan oleh Rasulullah. Juga banyak tempat-tempat yang kita niati untuk menziarahinya. Yang tentu kita harus tahu juga apa sih sebenarnya tujuan yang sangat penting kita menuju ke kota Madinah. Kita lihat di tayangan ini adalah pintu depan dari Masjid Nabawi.
Kita ziarah ke Madinah, itu berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu sesuatu yang bercahaya. Itu berkunjung ke Masjid Nabawi dan tentu makan Nabi Muhammad SAW. Serta tempat bersejarah lainnya di Madinah. Nah, tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mengambil iktibar untuk mencontoh perilaku hidupnya. Kemudian yang perlu saya sampaikan sedikit mengenai sejarah kota Madinah. Ini kita tahu bahwa Madinah atau Yasrib, Al-Madinah Al-Munawwarah itu kota yang cahaya atau kota yang cemerlang, atau Al-Madinah kota yang di sebuah kota ya dari provinsi Madinah di Arab Saudi. Dalam kota ini terdapat Masjid Nabawi, dan kota ini juga merupakan kota paling suci kedua dalam agama Islam setelah Mekah. Di Madinah juga tujuan dari Rasulullah untuk melakukan hijrah dari Mekah, dan secara berangsur-angsur ini berubah menjadi sebuah kota kekaisaran Muslim dengan pemimpin pertama itu langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Di kota ini menjadi pusat kekuatan Islam dalam abad-abad komunitas Muslim yang mulai berkembang. Di Madinah ini ada tempat bagi 3 masjid yang tertua yang pernah dibangun, yaitu Masjid Quba yang pertama kali, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain atau Masjid 2 Kiblat. Nah, kita percaya bahwa penyelesaian dari serangkaian penurunan surah Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah Muhammad ini berada di Madinah, yang dikenal sebagai surah Madaniyah, yang tampak perbedaannya dengan surat Makkiyah. Nah, seperti halnya kota Mekah pada umumnya, non-Muslim itu tidak diperkenankan memasuki wilayah suci Madinah, tapi tidak masuk ke bagian pusat kota. Ini berdasarkan aturan dari pemerintahan Arab Saudi. Nah, kalau kita melihat etimologinya, kata Arab Madinah secara umum berarti kota sebelum kedatangan Islam. Kota ini dikenal dengan Yasrib. Direkam dalam surat Al-Ahzab. Juga dikenal sebagai Thaibah, sebuah nama alternatif lainnya, yaitu Al-Madinah Al-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Madinatun Nabi atau kota Nabi. Ini kalau kita melihat juga di sejarahnya saat masa pra-Islam, kota Yasrib ini diduduki oleh penduduk Yahudi. Dia nama kota berubah menjadi Al-Madinatun Nabi atau Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar atau kota yang bercahaya. Nah, Nabi Muhammad ini dimakamkan di Madinah di bawah kubah hijau. Ini berdampingan dengan 2 khalifah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang dulunya merupakan rumah dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini Madinah ini berjarak ya sekitar 210 mil atau 340 km dari Mekah, dan sekitar 120 mil atau 190 km dari garis pantai Laut Merah.
Ini tempat yang paling strategis di wilayah Hijaz. Ini beberapa aliran sungai yang mengaliri kota ini juga. Setiap batas kota ini dikelilingi oleh bukit dan gunung. Kalau kita melihat kota lama Madinah ini sebenarnya berbentuk bulat telur, ya, dikelilingi benteng-benteng yang kuat, sekitar 30 hingga 40 kaki tinggi, atau sekitar 9 hingga 12 meter tinggi dari benteng-benteng tadi. Ini pada abad ke-12, ini juga benteng ini dilengkapi dengan menara, kemudian memiliki 4 gerbang, yaitu Bab Al-Salam atau gerbang Mesir. Ini dikenal karena bentuknya yang sangat indah. Di samping tembok kotanya, batas utara dan selatan dibatasi oleh perumahan, ada lahan kosong, ada kebun-kebun dan taman. Nah, ini benteng-benteng tersebut ini dihancurkan pada masa Saudi seiring perkembangan dan perluasan Masjid Nabawi. Sekarang kita melihat Masjid Nabawi seperti itu. Kemudian di sana juga ada makam Fatimah, itu anak perempuan dari Rasulullah Muhammad SAW, dan Hasan itu dari cucu Nabi. Kemudian berada di Jannatul Baqi. Dan Abu Bakar Khalifah pertama sekaligus dari mertua dari Rasulullah, dan Umar bin Khattab Khalifah kedua juga dimakamkan di tempat ini. Ini kenapa non-Muslim tidak boleh masuk ke kota Madinah, karena pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem keagamaan. Pada masa lalu, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai di kota Madinah. Ini perjalanannya dengan menggunakan onta, sedangkan saat ini tempuh kurang lebih 6 jam melalui jalan bebas hambatan yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi dari Mekah ke Madinah itu untuk gelombang kedua setelah Armina selesaikan hajinya, gelombang kedua menuju Madinah. Ini dengan mengendarai atau naik bis itu hanya 6 jam. Sedangkan kalau zaman dulu itu dengan onta itu paling tidak 1 bulan itu perjalanan. Nah, pada masa kekuasaan Utsmaniyah Turki ini terdapat jalur kereta api yang menghubungkan Madinah. Dan sekarang pun jalur kereta api itu sudah dibangun, dan untuk beberapa umroh kemarin juga sudah digunakan kereta api cepat. Ini hanya butuh waktu sekitar 2 jam. Kemudian kita berharap nanti kereta api ini bisa digunakan bersama haji kita. Nah, jalur kereta api yang dulu itu juga digunakan untuk kelancaran sebenarnya pengangkutan jamaah haji. Di jalur itu sekarang yang dulu dibangun pada kekuasaan Utsmaniyah Turki ini sudah dihancurkan, gitu. Sekarang dibangun jalur kereta api cepat, gitu ya. Yang kita kalau berada di Jamarot itu akan melihat kereta api di atas, gitu. Kita sudah sampai di lantai 3 itu di Jamarot dan melihat kereta api sudah berjalan dengan cukup panjang.
Ini Bapak Ibu jamaah sekedar yang kita tahu tentang Madinah. Nah ini kita juga mengetahui pula bahwa kota suci umat Islam ini memiliki sejumlah keutamaan. Kenapa kita menuju ke sana? Jelas bahwa Madinah ini tempat yang diprioritaskan penyebutan namanya dalam Al-Quran. Surah Al-Madaniyah. Kemudian yang kedua bahwa Madinah itu sebagai tanah haram, suci, yang menjadikan sebagai tanah haram suci ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana juga ada pengharaman pemburuan dan buruan di Madinah. Juga ada larangan memotong pohon-pohon, mencabutnya, memungut barang yang tercecer. Kemudian ada pengharaman mengangkat senjata dan berperang di dalamnya. Kemudian mengharamkan bid'ah. Dan Allah sendiri yang memilih Madinah sebagai tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri yang memilih Madinah sebagai tempat disemayamkannya jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga Madinah ini dibersihkan dari syirik. Kemudian keberkahan di Madinah dilipat gandakan. Kemudian anjuran untuk tinggal di Madinah, anjuran agar kita, ya, ada anjuran ya, agar kita meninggal di Madinah. Alim ulamanya yang kita tahu di sana, tapi alim dari ulama selainnya. Syafaat bagi siapa saja yang sabar atas cobaan di Madinah, dan masih banyak lagi sebenarnya kelebihan, keutamaan dari kota Madinah ini. Yang terakhir tentu beribadah di Masjid Nabawi ini dilipat gandakan pahalanya. Nah, Bapak Ibu jamaah haji rahimakumullah, di sana juga ada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau kita lihat di petanya, kembali kita melihat ke petanya wilayah sekitar Masjid Nabawi. Ini kita lihat di tengah yang kelihatan bercahaya itu adalah Masjid Nabawi. Di sebelah utara itu ya, di atas itu ada Jabal Uhud, itu kelihatan agak coklatan. Kemudian ada syuhada Uhudnya, itu makam para syuhada. Kemudian di sebelah timurnya ada makam Baqi yang sangat dirindukan oleh siapa saja untuk bisa disemayamkan ketika meninggal, berada di makam Baqi. Kemudian di sebelah
selatannya. Ini ada Masjid Quba. Masjid pertama. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada Masjid Qiblatain. Ini ada juga 5 masjid atau 6 masjid lainnya di sekitar Khandaq. Parit sangat fenomenal sekali tentang perang Khandaq ini. Ini kita bisa melihat Madinah atau kota Madinahnya di sini. Nah, ini kita akan mencoba nanti masuk satu-satu di wilayah ini. Kita di wilayah sekitar masjid maupun di dalam Masjid Nabawi ini sendiri. Ini kita melihat sebelah Masjid Quba tadi. Yang bercahayanya adalah Masjid Nabawi. Ini pantauan dari atas, Pak Ibu ya. Nah, ini Masjid Nabawinya. Ini di sebelah pintu masuk sebelah selatan. Nah, kemudian kita ke Bandara Amma Madinah. Ini untuk gelombang 1 sebelum pandemi, atau mungkin akan juga nanti direncanakan untuk kita masuk di wilayah Madinahnya lewat Bandara Amma. Kemudian ini di dalam Bandara Madinah International Airport. Ketika kita datang masuk ke sini, kita akan disambut oleh panitia dari sektor Bandara Madinah. Ini ada juga petugas dari penerbangan Garuda Indonesia yang mengarahkan, menyambut kedatangan kita di pintu masuk lewat katakanlah ketika kita turun dari pesawat masuk ke bagian gedung ini, kita akan disambut oleh petugas Garuda Indonesia atau penerbangan pesawat untuk diarahkan menuju ke ruang tunggu untuk kemudian kita bersiap melakukan pemeriksaan di imigrasi. Jadi kalau kemarin ada semacam fast track gitu ya, jadi kita tanpa harus melewati imigrasi, tapi itu baru uji coba untuk beberapa embarkasi waktu itu. Itu embarkasi Surabaya sama di embarkasi di Jakarta. Ini. Kemudian ini ada di ruang tunggu bandara. Di sini sebenarnya harapan kita di ruang tunggu bandara ini banyak sebenarnya kegiatan yang kita lakukan. Yang paling penting itu adalah mengecek aktivasi dari HP Bapak Ibu. Aktivasi HP atau alat komunikasi Android katakanlah. Itu kalau ada sekarang itu modelnya di masa pandemi ini ada beberapa ketentuan yang harus melalui aplikasi. Nah, ini aktivasi untuk HP kita bisa on atau enggak itu kita cek di sini. Di samping itu juga bersiap-siap juga ke toilet gitu, kamar mandi, karena cukup
lama ya di pesawat, 8 jam atau 9 jam gitu. Kemudian yang biasanya Bapak Ibu yang ada kesulitan untuk masuk toilet di pesawat itu bisa segera melaksanakan hajatnya di sekitar ruang tunggu bandara. Ini harus ini karena beberapa kejadian kemarin gitu ya. Juga teman-teman dari Dinas Kesehatan gitu pada waktu itu sebagai TKHI Tim Kesehatan Haji Indonesia itu juga cukup kerepotan karena beberapa lansia, bapak-bapak ini kesulitan untuk buang hajat di pesawat, kemudian di bandara juga kesulitan lagi selama di hotel di Madinah itu, sehingga harus ada tindakan operasi untuk mengeluarkan yang sudah membatu itu di dalam perut itu karena salah satu faktornya adalah kurang familiar dengan toilet pesawat maupun bandara. Ini kehati-hatian kita, dan kemudian ruang tunggu Bandara Madinah ini kita bisa maksimalkan fungsinya dan cukup 1 atau 2 jam berada di ruang tunggu sampai nanti kita masuk ke imigrasi keluar pintu masuk. Ini koper-koper tas tenteng ini namanya. Tas tentengan ini yang di atas di dada ini adalah tas paspor. Si tas paspor, sedangkan untuk koper-koper besarnya ini juga sudah dikeluarkan dengan tim dari sektor bandara ini memasukkan koper-koper ini pada bis-bis yang siap untuk kita di halaman parkir bandara. Ini Bapak Ibu, ini tiba di Bandara Madinah, nanti bisa dibaca ulang kembali. Ya, kita siapkan ini lanjutan di bandara seperti apa, ini menuju hotel. Kemudian ini menaiki bis dengan apa saja yang harus dilakukan di sini, itu disiapkan paspornya, kemudian nanti diminta pada waktu itu oleh muasasah, perwakilan dari muasasah yang berada di bis untuk mengumpulkan paspor yang tadi sudah diperiksa di imigrasi. Di imigrasi keluar tadi di samping paspor juga ada foto retina gitu ya, mata. Kemudian kita bisa kemudian menerima kembali paspor dan kita siapkan paspor di tas paspor, kemudian nanti naik bis, paspor akan diminta oleh muasasah. Ini untuk masa pandemi, ya, untuk masa pandemi bis ini terbatas, gitu. Jadi hanya 50% dari jumlah tempat duduk yang ada di bis. Jadi jangan takut kalau terpisah antara satu regu dengan regu lainnya. Ini nanti ketemunya nanti di hotel. Oke. Ini kemudian ini perjalanan gelombang 2. Ini setelah tadi saya sampaikan selesai Armina, kemudian kita menuju ke Madinah, di kota Madinah. Kemudian kita melihat koper-kopernya. Ini koper yang sudah siap di hotel. Ini tersusun dalam satu rombongan, ada satu truk atau kontainer gitu yang
sudah ada di lobi hotel gitu. Nah, biasanya untuk pengangkutan koper itu dari muasasah itu ada petugasnya. Ini untuk menaikkan koper itu minta. Mohon maaf Pak Arif, waktu habis. Nah ini belum apa-apa sudah habis. Nanti bisa dilanjutkan ya. Tapi yang jelas untuk masa pandemi ini banyak sekali perubahan SOP-nya, standar operasionalnya, gitu ya. Ini tadi sebelumnya ini bahwa di basis yang diminta oleh atau uang untuk ngangkat per kopernya itu dia minta biasanya 3 real, tapi bisa ditawar. Bisa turun 1,5 real per koper. Nanti biasanya ketua regu atau ketua rombongan itu bisa bernegosiasi dengan ketua kloter, dan ketua kloter nanti bisa bernegosiasi dengan muasasah. Gitu ya. Ini disiapkan nanti untuk biaya-biaya yang tidak terduga semacam itu. Ini setibanya di hotel, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di Madinah, ini misalnya koper, gitu. Kok belum sampai di hotel, ya ada kemarin waktu 2017 itu, ada 1 truk koper itu selama 1 minggu hilang di mana. Gitu. Artinya tidak sampai ke hotel. Ini yang kita antisipasi. Kemudian 1 regu atau 1 rombongan bersama-sama itu urunan atau nyilihi gitu ya, nyilih sarung, nyilih baju dalam 1 koper itu selama 1 minggu tidak di tempat dari jamaah. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau di masa normal itu layanan konsumsi di Madinah itu paling banyak 18 kali. Lama tinggal di Madinah itu 8 hari 12 jam. Nah, dalam 1 hari ada 2 kali makan. Pagi itu dapat snack sarapan. Kemudian ada paket konsumsinya itu digunakan selama di Madinah 8 hari ini. Ada kopi, ada gula, ada gelas, gitu. Ada teh, gitu. Paket konsumsinya. Kalau snack sarapan itu biasanya sudah buah-buahan, ada pir, apel, ada pisang, gitu ya. Kalau ketika waktunya makan berada di Bandara Madinah itu juga diberikan makan. Itu baik yang gelombang 1 maupun gelombang 2. Nah ini kalau kita melihat isi dari Masjid Nabawi, ini ada kubahnya, ada payung-payung elektrik, ada tempat, ada mihrabnya, 5 mihrab. Yang paling disenangi itu adalah Raudhah, taman surganya Rasulullah. Ini yang sangat harus gitu, karena berdoa di sana mendapatkan luar biasa pahala dari Rasulullah, dari Allah. Ini denah masjidnya kita lihat, dan tentu nanti dibaca lagi ya, ada makam baqinya, ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Al-Azab atau Masjid Al-Fat di Khandaq, dan ada Jabal Uhud di sana, ada kebun kurma. Ini tempat-tempat nanti kita ziarah di sana. Kemudian ketika kita berangkat yang gelombang 2 untuk gelombang itu untuk ke Mekah, kita harus singgah di Bir Ali dulu, mikot untuk kita berpakaian ihram untuk melaksanakan umroh. Ini pakaian ihramnya. Kemudian ini
apa yang harus kita laksanakan di Bir Ali dan apa yang harus kita ucapkan, sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan di Bir Ali. Satu lagi untuk keberangkatan ke Mekah, gelombang 1 dari Bir Ali setelah berpakaian ihram komplit. Ini yang perlu diwaspadai itu jangan sampai masuk ke bis atau tertinggal oleh bis. Nah, ini menyebabkan Bapak Ibu akan tinggal lebih lama di Madinah. Bisa 2, 3, atau 4 hari di Madinah. Barang-barang kita sudah berangkat ke Mekah. Nah, ini yang repot itu nanti kita harus tanazul, cari bis lain untuk membawa kita ke Mekah. Maka kita harus hati-hati, satu regu, siap semua, naik ke bis, jangan turun lagi. Nah, kalau sudah masuk ke bis, kita harus berdoa, berzikir, kita ulangi lagi niat ihramnya, niat umrohnya, gitu ya. Kita terus bersolawat, talbiyah. Jangan turun. Kalau turun lagi, udah nanti nasibnya tertinggal dari bis, repot karena barang, paspor, segala macam itu sudah terbawa oleh bis dan kita harus tinggal lama lagi di Madinah tanpa pakaian. Itu ya, ini yang perlu kita waspadai. Sedangkan untuk yang gelombang kedua, ini sebelum pulang, yaitu ya, gelombang kedua ketika sudah berada di Madinah, melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi, ini persiapan untuk penimbangan koper. Ini koper juga ada berapa berat yang harus dibawa. Ini apa saja yang tidak boleh dibawa. Kemudian ini kalau kopernya ditemukan, isi koper ditemukan, ini akan disita seperti ini. Ini rata-rata ada air zam-zam. Air zam-zam itu tidak boleh dimasukkan ke dalam koper. Ya. Oleh-oleh ini numpuknya segini nih, hasil pemeriksaan koper. Ya, Bapak Ibu. Nah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir kita berdoa semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarganya. Dan janganlah Engkau jadikan ini sebagai akhir perjanjian dengan Nabi-Mu. Leburlah dosa-dosaku karena kunjungan kepadanya. Iringilah keselamatan dalam jalan itu dan permudahkanlah kepulanganku, keluarga dan negeriku dengan selamat. Aisyah yang mengasih lagi maafkan. Demikian Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan terima kasih kepada Pak Arif Hardianto yang sudah memberikan begitu banyak tentang keadaan di Madinah. Tadi dijelaskan kenapa ada kenaikan ONH, mungkin ada karena pas naik, visa yang harus membayar 1 rial, saya informasikan kan pada saat ini sekitar 3.700-an. Terus tadi juga disampaikan bahwa apa yang harus dilakukan di masjid, larangan-larangan di kota Madinah juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Pak Arif bisa kita laksanakan di Madinah. Ya, Bapak-bapak bidang PHU, menikah ada beberapa pertanyaan melalui chat. Yang pertama, jamaah berangkat tahun 2020, terus karena kondisi pandemi
gimana kalau mundur menunggu keadaan lebih baik itu dari Pak Tri Yantoro. Terus yang kedua terkait aktivasi kartu, nah, itu kartu sebaiknya beli di mana, atau beli di Indonesia atau bawa dari Indonesia atau bagaimana? Monggo yang berwenang, Bapak Kasih atau Sinten. Pak Agus, monggo. Pak Arif, monggo dijawab Pak Arif. Jadi untuk penundaan keberangkatan ini sebagai keluarga calon jamaah haji tahun 2000 ini belum melakukan pelunasan. Kalau belum melakukan pelunasan, nanti bisa datang ke kantor Kemenak untuk meminta mundur waktunya dengan pernyataan. Ini nanti Bapak Ibu disebut jamaah batu, gitu. Artinya Bapak Ibu tidak berangkat pada tahun yang telah ditetapkan. Ini yang belum melakukan pelunasan. Tapi yang sudah melakukan pelunasan, ini untuk tahun 2000 ya, yang berarti kan tahun 9. Untuk yang sudah melakukan pelunasan, ini batas waktunya itu adalah 2 tahun. Jadi mundur. Sekarang mundur, gitu. Besok mundur, besoknya lagi harus berangkat. Kalau tidak berangkat, aturannya itu ditarik dananya, dikembalikan. Ini ya untuk pengunduran. Kemudian yang kedua, apa Mas? Terkait kartu ya. Kartu ya, aktivasi HP Android. Nah ini pengalaman ini. Saya dapat beli kartu itu di embarkasi. Sampai di sana, kita sampai di hotel itu melakukan koordinasi dengan, pada waktu itu saya ketua kloter, untuk koordinasi ke ketua rombongan maupun ketua regu itu pakai WA dengan kartu dari Indonesia. Itu nyampainya untuk menginformasikan, ayo sekarang mulai arba'in pertama, awal arba'in. Itu sampai ke ketua rombongan itu 2-3 jam. Nah ini sehingga ada keseruan gitu ya, dengan kartu kita beli di sini. Nah kemudian kami disarankan oleh ketua sektor pada waktu itu untuk beli kartu yang ada di Madinah, di Arab gitu. Itu ternyata sangat cepat, luar biasa untuk informasi-informasinya, dan kami minta seluruh ketua rombongan untuk menggunakan kartu yang ada di Madinah. Itu aktivasinya itu seharga sekitar 30 real itu. Itu berada di komplek Masjid Nabawi. Sebelah depan ada gerainya, itu cukup besar. Kemudian kalau di pintu-pintu masuk itu juga banyak yang menawarkan gitu ya. Itu cara aktivasinya hanya dengan dapih ya, waktu itu gitu, atau dengan KTP ya. Itu sarannya itu karena pengalaman juga ketika saya harus tertinggal bis gitu, dengan kartu ini tertinggal bis karena ada satu bis yang macet gitu, sehingga bis saya sudah berangkat dan harus koordinasi dengan bis yang macet ini. Bis yang satu macet kemudian sudah bisa bergerak lagi, saya tertinggal. Dengan menggunakan kartu aktivasi sana, saya bisa langsung berhubungan dengan sopir bis saya.
Sehingga sopir bis itu menunggu kedatangan saya di tempat pemeriksaan paspor antara Madinah ke Mekah itu, di checkpoint untuk pemeriksaan paspor. Nah ini dengan menggunakan kartu sana itu kami bisa berkomunikasi dengan sopir bis saya yang orang Sudan, dan itu memudahkan kita untuk komunikasinya. Itu ya. Nah, saya kira itu, Mas Natif. Matur nuwun Pak Arif. Untuk selanjutnya mungkin dari Pak Kepala Bidang ada informasi-informasi news gitu yang bisa disampaikan ke jamaah. Suara hilang Bapak. Paspor. Nggih. Sampun. Dari Pak Ozi mboten enten. Saya kira demikian pertemuan meeting yang ke-9 pada siang hari ini. Dari kami tentu saja banyak kekurangan, kekurang nyamanan dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh.